Ustadz, apakah doa kita itu sampai kepada Allah? Kalau misalnya Ustadz, di tengah malam ya, kita terbangun, tapi nggak ada ini Ustadz, nggak ada uzur untuk tidak melaksanakan sholat malam begitu. Jadi tidak bangun dari tempat tidur Ustadz, cuman terjaga begitu Ustadz. Tapi hati ini berzikir, berdoa Ustadz begitu. Apakah doa-doa kita itu sampai Ustadz pada saat itu? Berdoa adalah ibadah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Mintalah kepadaku, niscaya aku akan memperkenankan permintaanmu. Berarti Allah yang menyuruh kita berdoa. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan, sesungguhnya orang-orang yang yastakbirun an ibadati, takabbur dari ibadah. Yang dimaksud ibadah di sini adalah doa. Dia akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan hina. Yang kedua, setelah kita pahami bahwa berdoa itu ibadah, berarti setiap saat kapanpun kita berdoa itu akan berbuah pahala. Maka yang kedua, bahwa kita harus memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha sempurna, tidak pernah lalai, ya, la yadillu rabbi wa la yansa, tidak juga lupa, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum, ya, tidak tidur bahkan tidak mengantuk, ya, selalu dalam keadaan mengawasi kita. Ya, kapanpun kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apa saja, jika kita penuhi syarat-syaratnya, adab-adabnya, ya, maka insya Allah doa kita akan dikabulkan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pertanyaannya sampai, maka kita katakan apapun yang kita ucapkan, bahkan yang terbersit di benak kita, di hati kita, itu Allah Subhanahu wa taala tahu. Ya, Allah Subhanahu wa taala katakan, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Ya, Allah mengetahui mata-mata yang khianat dan apa yang disembunyikan di dalam hati. Kalau dikatakan tadi mungkin kita terbangun di tengah malam, dan ini suatu hal yang luar biasa ya. Tidak semua orang yang ketika terbangun di malam hari atau tidurnya, lalu yang muncul di hatinya adalah Allah Subhanahu wa taala, zikir. Ya, kami pernah menyaksikan sendiri salah seorang dari teman kami waktu belajar, ketika tidur di satu ruangan beberapa orang, kami melihat ya, mungkin sekitar jam-jam 12, jam 1, ketika dia terbangun, seakan-akan lisannya itu otomatis ya langsung mengatakan la haula wala quwata illa billah. Ya, padahal dia hanya membalikkan badannya, dan saya kira itu tidak terjadi kecuali karena dia biasakan. Al-adat al-khairu ada, ucapan dari salah seorang salaf kita, pendahulu kita yang saleh, mengatakan bahwa kebaikan itu adalah tergantung kebiasaan. Ya, karena itu dia biasakan setiap dia terbangun dari tidurnya dia berzikir, maka mungkin tanpa dia sadari itu dia ucapkan ya ketika dia balikkan badannya. Subhanallah. Jadi kita penuhi syarat-syaratnya. Kalau kita ingin lebih mudah diistijabah doa-doa kita, syarat-syarat, adab-adabnya harus diperhatikan. Seperti misalnya syaratnya itu bahwa kita harus bersihkan dulu diri kita, ya, bertobat kepada Allah. Ya. Jadi kita selalu mengawali doa-doa kita itu dengan istighfar dulu. Ya, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala agar jiwa kita ini bersih. Ya, logikanya bahwa hati yang bersih itulah, jiwa yang suci itulah yang akan diberikan permintaannya. Kalau jiwa kita ini bernoda, apalagi kalau ada di dalamnya kesyirikan, agak sulit untuk diistijabah doa-doa kita. Karenanya hikmah kenapa ketika Aisyah ya radhiyallahu taala anha, istri Nabi, berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang saya baca dalam doa saya ketika saya mendapati malam Lailatul Qadar?" Ya, kita tahu ya bahwa malam Lailatul Qadar itu malam yang mustajab doa-doa manusia. Seharusnya disitulah kita meminta apa yang kita cita-citakan dalam hidup kita. Ingin surga Allah, ingin husnul khatimah, ingin dimudahkan segala urusan, dimudahkan dalam kebaikan. Tetapi justru Nabi mengatakan, ucapkan Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma ya Allah, innaka afuun, engkau maha pemaaf, ya, kamu menyukai ampunan, maka ampunilah saya. Ya, justru kita memohon ampun kepada Subhanahu wa taala. Kenapa?
Karena jika hati kita bersih, insya Allah kebaikan-kebaikan itu akan mudah kita kerjakan. Dan ini yang paling penting. Ya, bukan sesuatu yang kita minta hal-hal sifatnya materi saja, duniawi saja. Tapi yang lebih dari itu bahwa hati kita bersih agar Allah mudahkan kita melangkah kepada segala pintu-pintu kebaikan yang Allah buka. Ini syarat pertama. Syarat yang kedua bahwa agar doa kita diistijabah oleh Allah, kita bersihkan juga sumber-sumber rezeki yang Allah berikan. Ya, bersihkan diri kita agar apa yang masuk ke dalam perut kita ini adalah sesuatu yang halal. Karena ini bisa menjadi penghalang doa kita diistijabah oleh Allah. Nabi pernah menyebutkan seseorang yang sudah memenuhi adab-adab berdoa, ya, dia menghinakan dirinya, bajunya kusut, ya, badannya penuh debu, dia mengangkat tangannya, ya, dan ini adab berdoa, ya. Saya ingat sebuah hadis mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala malu jika hambanya sudah menadahkan tangannya meminta sesuatu, lalu ketika hambanya menurunkan tangannya, Allah tidak berikan permintaannya. Itu juga adab kiblat, ya. Namun Nabi mengatakan bagaimana bisa diistijabah doanya, ya, maksudnya sekalipun dalam kondisi seperti itu adab-adabnya sudah dipenuhi, kalau apa yang masuk ke dalam perutnya adalah sesuatu yang haram, apa yang dia pakai adalah sesuatu yang sumbernya haram, ya, jadi ini harus diperhatikan. Kemudian juga waktu berdoa, ya, kalau tadi dikatakan di malam hari, ya, waktu yang paling mustajab itu adalah sepertiga malam terakhir, ya. Dan juga ketika antara azan dan iqamah, ya, ketika turun hujan, ketika berada di tempat-tempat yang Allah muliakan seperti di masjid, ya, terutama di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, dan tempat-tempat yang lain yang Allah sudah tetapkan. Saya kira insya Allah apapun yang kita minta kepada Allah, jika syarat dan adab-adabnya terpenuhi, dengan ikhlas kita meminta, ya, maka kapanpun insya Allah akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berprasangka baik bahwa doa kita akan diistijabah. Ini juga syaratnya. Jangan mengatakan, ya Allah, ampunilah saya jika engkau mau, ya, beri saya rezeki jika engkau mau. Ini tidak benar, ya. Tapi kita harus bertekad, ya, kita berprasangka baik bahwa pasti Allah akan mengistijabah doa kita. Ya, dalam hadis dikatakan, la taqul, jangan engkau katakan, kata Nabi, Allahumma firli in syi'ta, ya Allahumma arhamni in syi'ta, Allahumma rizukni in syi'ta. Jangan kau mengatakan, ya Allah, jika engkau mau ampunilah saya, jika engkau mau kasihanilah saya, jika engkau mau berilah saya rezeki. Ya, kalau dibalik, jika engkau tidak mau, tidak apa-apa. Ini tidak benar. Ya, tapi kita katakan, ya Allah, ya, dengan nama-namamu yang mulia, ya, yang sempurna, maka ampunilah saya, kasihanilah saya, lapangkanlah rezeki saya, mudahkanlah langkah-langkah saya kepada kebaikan. Ini kira-kira yang bisa kami sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam.